nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita siapkan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahaman. Untuk hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surah Nuh. Ayat berapa kemarin? 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisaqa litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar wa makaru makran kubbar wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wattaw wa la suwa'a wa la yawutha wa ya'uqa wa nasra wa nasra faqad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar falam yajidu lahum min dunillahi ansar. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Astagfirullahaladzim. Saudara sekalian, ayat-ayat sebelumnya membahas tentang Allah menciptakan langit bumi dengan karakter-karakternya untuk mengantarkan memahami diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk postur yang terbaik. Di mana terbaiknya manusia? Secara fisik diciptakan dari unsur-unsur alam materi. Tapi ada perpaduan, yang perpaduan ini dibedakan dengan semesta selain manusia, yaitu ada unsur langit. Sawaituhu, dan saat kusempurnakan kejadiannya, ada disebut khalaqa, itu menciptakan unsur-unsur fisik. Dan fitaswiya, ya, itu unsur-unsur kejiwaan. Wa idza sawaituhu, maka saat kusempurnakan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, kutiupkan di dalam unsur materi ini mir ruhi, jenis ruhku, faq'u lahu sajidin, maka merunduklah dengan bentuk penghormatan sujud. Ini kan Allah menyebutkan bukan kepada manusia, seolah-olah di hadapan semesta ini loh makhluk unggulan saya. Jadi kita ini produk unggulan Allah. Untuk apa? Dijak hubungan khusus, yaitu hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dalam bentuk intim dengan Allah. Sehingga Allah ngasih postur luar itu dengan potensial ruhani itu untuk apa? Melaksanakan bukan kepaduan dengan penuh perasaan cinta kepada Allah. Itu ya. Nah, inilah keunggulan manusia. Meskipun ada watak-watak dasar secara tabiat, manusia itu zaluman jaula, teramat aniaya manusia, teramat bodoh manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia dicipta dalam kondisi amat lemah manusia. Yang pada sebelumnya surat Ma'arij itu kan. Maka dengan watak dasar ini supaya kita bukan malah menjauh, tapi supaya melakukan proses pendekatan selama hidup di dunia ini. Yang pendekatan itu namanya ibadah. Apa yang mesti didekatkan? Yang selalu menjauh. Apa yang didekatkan? Yang selalu berseberangan dengan hasrat Allah, kehendak Allah. Ya. Makhluk yang diunggulkan dikasih jalan istimewa, kok malah bikin jalan sendiri. Jadi jalan penempuan menuju Allah. Jalan penempuan menuju Allah tanpa Islam itu namanya zalim gitu ya. Dikasih jalan termudah, jalan yang paling tidak memayahkan, jalan yang paling praktis, ya, kok tidak mau ini sih, maka disebut zaluman, zalim, teramat zalim kan? Dikasih jalan yang paling singkat, maka disebut jalan lurus. Jalan lurus itu tidak berliku-liku kan? Kalau berliku-liku makan energi, kepayah. Nah, maka jalan lurus itu jalan yang cepat mengantarkan pada tujuan. Makanya disebutkan tujuan kita apa? Kita kan punya hasrat bahagia, hasrat supaya tidak sengsara.
Maka dipermudah jalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih jalan termudah, cepat mengantarkan pada tujuan tanpa banyak memakan energi. Kok enggak mau kamu nih? Maka zaluman jahulah, dikasih pilihan yang tidak payah kok milih payah. Jahulah, teramat bodoh. Diberitahu yang maha tahu kok enggak mau tahu, itu bodoh itu manusia itu. Gitu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Maka digunakan untuk memahami tadi coba alam besar ini. Itu ada undang-undang tetap. Ada garis yang mesti dilalui. Kalau sedikit bergeser benturan. Itu ya. Nah, seperti halnya kamu manusia, secara fisik kejadian itu singkat, rata-rata 9 bulan. Tapi kalau manusia yang seharusnya manajer di bumi ini tidak menggunakan manajemen, akan tercipta manajerial yang jahiliyah tadi. Benturan dalam rumah, benturan rumah kota, benturan rumah dunia, benturan. Maka dikasih peringatan-peringatan. Nah, peringatan-peringatan itu supaya apa? Ada review ulang. Ya, walanudhiqannahum minal adzabi adna duna adzabil akbari la'allahum yarji'un. Benar-benar akan kami rasakan kepada manusia itu minal adzabil adna, jenis azab sanksi jangka pendek. Kalau dari bobotnya ringan, dunia ini ringan. Duna adzabil akbar, sebelum sanksi hukuman yang besar. Kenapa kok besar? Tidak ada tolak ukur waktu. Itu ya. Jadi umumnya disiksa 1000 tahun, di sana sehari. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Coba semesta ini sedikit saja bergeser, benturan. Padahal itu bertahun-tahun tanpa benturan kan. Nah, maka dikasih standar aturan untuk menyalurkan supaya tidak berseberangan tadi loh, supaya tidak menjauh tadi loh. Maka dikasih standar pendekatan, standar sinkron antara hasrat manusia dengan standar syariat itu tadi. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Surat Nuh ayat 19 ya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya, dari bumi ditumbuhkan berbagai macam jenis tumbuhan. Sehingga kita ini secara tidak langsung ditumbuhkan dari bumi, dari makanan yang dikonsumsi manusia. Ada proses jadi sel telur, dan ini harus dikeluarkan. Dikeluarkan gimana? Sekedar dikeluarkan? Enggak. Ada yang pasangan. Maka dikasih hukum pernikahan. Padahal yang kawin itu kan bukan manusia saja. Tapi kenapa dikasih standar hukum? Kenapa kontak ini kontak bukan kontak fisik? Kalau kontak fisik kan binatang. Ini kontak jiwa, makanya disebut nafas. Itu ya. Sehingga perjodohan manusia itu diambil menjadi tanda kuasa Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, bukan min jasad ini. Jadi jenis nafas, kontak jiwa, azwaj, pasangan. Ya, itu tanda kuasa Allah itu. Nah, itu contohnya saja. Kemudian apa? Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian dia kembalikan kamu ke bumi ini.
Apa yang dikembalikan ke bumi? Ini kan proses fisikalnya saja ke bumi, karena bahannya dari bumi, casingnya dari bumi, itu ya. Tapi ada program yang bukan dari bumi, wa nafakhtu fihi min ruhi, itu ya. Kutiupkan di dalam casing ini, pesawatnya ini, program yang itu milik saya, kemuliaan dari saya. Ini sujud kamu. Kalau tidak mau, berarti kamu tidak menghormati saya. Maka sujud para malaikat yang suci itu ya, Masya Allah. Ada sebuah pandangan hidup yang memberikan sebuah pemahaman kepada manusia, kamu itu makhluk unggulan yang pernah disujudi para malaikat. Itu ya, ada cari agama semacam itu. Setelah ada dikasih standar pilihan supaya tidak keliru antara mana yang harus dijalani, mana yang harus tidak dijalani. Apa pilihan Allah? Syariat itu. Hadirin rahimakumullah. Maka syariat itu jalan menuju apa? Sumber air. Karena kita mencari keteduhan di dalam hidup. Itu ya. Kita tidak menuju keruh kehidupan. Itu ya. Maka wa yukhrijukum ikhraja, dan kami keluarkan kamu dengan sebenar-benarnya keluar, bukan atas kehendak kita. Makanya dikasih contoh tidur. Ini setiap kematian ini saya bawa terus ya. Apa di makam kok menyampaikan pesan. Di makam itu doa. Lo kalau nunggu di masjid aja enggak mau datang kok, di makam saya pakai ini. Ini tanda kuasa Allah. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Di antara kuasa Allah bukan kuasa kamu ini. Itu ya. Tidurmu di malam maupun siang hari. Detik mana kesadaran kita diambil, detik mana kesadaran kita dikembalikan, itu bukan wewenang saya. Mati itu. Sehingga Rasulullah membahasakan sejenis. An-naumu akhul mauti. Tidur itu sejenis kematian. Tidak percaya? Bisa. Nanti saya akan kembali jam 9. Merencanakan bisa. Tapi siapa yang menghendaki diambil kesadaran, kembalikan lagi. Sama dengan yang mengeluarkan dari bumi, nanti dikembalikan ke bumi. Bukan kehendak saya. Makanya itu wayuh, itu Allah itu ya. Wa yukhrijukum, dan dia mengeluarkan kamu ikhraja, sebenar-benarnya keluar. Ini ada pengulangan kata, itu namanya maf'ul mutlak. Ya. Khalaqa khalqan, yukhriju ikhraja. Itu wewenang Allah ya. Mutlak kehendak Allah ya, bukan kehendak kita. Maka dikasih bagaimana manusia, tugas nabi-nabi mengeluarkan benih itu nanti. Dikeluarkan dengan cara Islam. Kamu punya hasrat nikah kan? Tanam benih. Jangan sekedar tanam, milih mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak boleh. Loh, kalau secara biologisnya semua serba boleh kan? Pokoknya wedok, pokoknya lanang. Tapi kan bisa melebihi batas. Ya, berjenis-jenis nanti. Kan itu penyakit. Kalau kamu tidak menuruti cara Islam, nanti melampaui batas. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, qala Nuh mengatakan kepada siapa? Ya Allah yang utus
yang ngasih standar kehidupan yang harus disampaikan, yang standar itu nanti mengeluarkan manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang. Kalau kita mengikuti hasrat kebinatangan, oh itu gelap hidupnya. Mempertahankan hidup harus membunuh yang lainnya. Nanti kehormatan manusia dikasih bobot nilai dengan bobot kebinatangan. Ada orang jual kehormatan manusia. Manusia itu bisa istrinya, bisa anaknya, bisa terjadi. Ada jenis binatang ya yang tidak mau semacam itu. Harus tarung dulu. Ini betina saya, tarung. Kalau menang ambil. Ini tidak sukarela dikasihkan. Manusia bisa enggak? Balhum adallus sabil, bahkan mereka jauh lebih sesat cara hidupnya. Sabil itu cara yang mengantarkan pada tujuan kan. Nah, ini standar pemahaman. Qala Nuh menegaskan, Rabbi, wahai pengatur saya, pengaturku. Ya, ini diambil rububiyahnya. Innahum, sesungguhnya mereka asauni. Asa itu diterjemahkan mendurhakai, menolak saya. Ini ya. Wattaba'u, dengan menolak saya ini mereka punya ganti. Nah, gitu ya. Kalau saya menolak ini, sementara saya butuh minum, apakah saya tidak mencari air lagi? Loh, kalau konsep Islam itu ditolak, apakah tidak butuh konsepsi manusia itu? Kalau cara Islam untuk menyalurkan hasrat biologisnya tadi ditolak, apakah manusia tidak butuh cara? Makanya wattaba'u, mengikuti. Apa mengikuti? Cara hidup ini. Apa tujuannya? Supaya bahagia, malah tambah sengsara. Man, orang. Man kan orang ini. Lam yajid, yang orang tersebut tidak menambah dia, kaumku tadi, maluhu, harta, wawalatuhu, dan orang-orang dekat yang paling dibela, dicintai, yaitu anak-anaknya. Makanya manusia itu zayyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu dijadikan indah di dalam memandang cinta syahwat. Minan nisa, seneng lawan jenis, wal banin, cinta anak, wal konatiril mukontoro, harta benda yang melimpah, minadzabi wal fiddo, rupanya emas perak, wal khailil musawwama, kalau dulu kuda, kendaraan mewah, hari ini ya, wal an'ami wal haras, jenis ya, perdagangan apa? Perkebunan ya, peternakan. Itu 7, dunia itu isinya 7 ya. Nah, kalau 7 ini tanpa dikasih jalan, cara, yang seharusnya 7 ini alat kebahagiaan, tambah sengsara. Kenapa? Pembekalannya tidak pakai Islam, tidak pakai pembekalan Islam. Jadi yang dikafiri manusia itu bukan adanya Allah, pembekalan Islam dari Allah, supaya kasih itu menggalikan sayang. Ini tidak dikasih menghasilkan petaka. Makanya perang hari ini, yang perang itu negara kaya miskin ya? Negara kaya ini. Dunia kedua, ketiga, perang-perang hari ini itu bukan oleh Muslim ini. Ini ya, yang bisa menghentikan itu Muslim. Kenapa? Muslim punya konsepsi
Mereka tidak punya konsep, mengikuti apa syahwat itu tadi. Nah, makanya mengikuti konsep orang yang konsepsi itu kalau dilakukan tidak menambah yang didambakan harta maupun anak illa khosara, kecuali kerugian-kerugian saja. Buktinya apa? Yang seharusnya dengan kemakmuran kan berbagi, justru dengan kemakmuran saling berebut, saling membunuh. Itu yang dimaksudkan racun dunia itu semacam itu. Makanya Sayyidina Ali itu berpesan gini, ad-dunya mukbila, ya, ad-dunya mudbira wal akhirati mukbila. Dunia itu loh sudah meninggalkan, membelakangi kamu. Di mana gitu? Rasional sekali. Tulang yang dulu itu kuat rapuh, rambut yang hitam sudah putih. Itu artinya apa? Sudah tidak setia lagi. Dunia yang dikumpulkan ono bosen nih, tidak bosen dah. Paling 3 telok-telokan. Kalau usia sudah 6, 50, punya moge mau dipakai tuh. 3 telok-telokan. Yang dibanggakan, bisa disebut-sebut dengan bangga. Itu ya. Sedangkan wal akhirati mukbil, akhirat itu menyambut. Ayo, itu masa depanmu saya ini. Itu ya. Maka wakum min abnail akhirah wala takum min abnaid dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. 7 hal ini menjadi bahan pertempuran apa enggak? Memperebutkan hubbus syahwat, cinta yang syahwat melampaui batas. Karena nafsu itu hanya mengenal puas, tidak puas. Akal hanya mengenal api dan api. Tapi nilai bobot benar salah tidak mungkin diciptakan manusia, tidak mungkin. Pembekalan ini yang ditentang oleh mulai zaman Nabi Nuh, dia menentang konsepsi ini. Ini ya. Wa makaru, dan mereka melakukan tipu daya. Larangannya itu menipu, perintahnya itu menipu. Kenapa? Yang merintah itu bukan yang tahu selamat, yang melarang itu bukan yang tahu bahaya. Kenapa? Manusia itu butuh standar pilih antara melakukan perintah, antara tidak melakukan larangan. Bisa diganti Islam? Ya bisa, tapi resikonya lihat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu reaksi alam itu. Makanya Islam itu ilmiah. Kenapa kok ilmiah? Itu dari yang maha tahu segalanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Pengetahuan Allah itu sebelum dan setelah. Yang jadi sejarah lupa, belum terjadi sudah ada. Ini tidak boleh, tidak percaya. Bukti sejarahnya penentang nabi-nabi sudah terbukti. Kenapa kalau mereka itu merancang sebuah tipu daya? Karena mereka itu tidak punya konsep ilmiah. Loh, kalau saya tidak punya konsep yang bisa diadu, apa yang saya jalani? Nipu. Itu ya, satu langkah nanti harus dibenarkan langkah berikutnya terus. Itu konsep setan. Makanya dari belakang dihambat, itu ya, dari depan dihalangi, dari kanan dikasih harapan-harapan kosong, oh ini bahagia, dari kiri dikasih ancaman-ancaman. Ternyata apa? Semuanya itu palsu. Kenapa? Bukan dari yang maha sebenarnya. Itu ya. Makanya illa khosaro, kerugian-kerugian. Gampang cara membuktikan. Ya. Negara-negara imperialis itu negara muslim apa? Enggak kan? Pemicu perang dunia pertama, kedua, dan perang-perang hari ini itu siapa? Bukan muslim. Karena mereka tidak punya konsep yang bisa diadu, tapi dipaksa. Makanya jadi penyakit.
sesuatu yang dipaksa, sementara akal saya nolak. Ketika dijalani saya penyakit ya. Gampangannya gini, nggak usah belajar teologi yang sampai S3. Coba konsep penebusan dosa. Ya, siapa yang percaya penyaliban Putra Tunggal Allah tertebus dosanya. Itu kan ngasih jaminan kan? Jaminannya apa? Lakonono sakarepmu. Saya sudah ngampuni. Nah, itu konsekuensinya kan gitu. Statement itu ada konsekuensi. Jaminannya apa? Ketika kamu bebas dosa kan, ya lakonono sakarepmu, bebas dosa. Apa bisa dipadukan ini? Oh jangan gitu loh, gitu mengatakan gitu kok. Terbebas siapa yang mengakui penyaliban Putra Tunggal Allah, tertebus dosanya. Di balik statement itu apa ya? Jaminannya, garansinya apa? Lakukan, karena dosamu sudah saya maafkan. Tidak bisa dibantah ini, anak SD 8 paus tidak bisa. Tidak usah belajar teologi yang jelimet-jelimet. Itu ya. Yang dipertuhan selain Allah, karena yakulani to'am. Ya. Isa Al-Masih, bundanya Isa Al-Masih, keduanya mengkonsumsi makanan. Berarti kan punya selera kan? Berarti butuh energi kan? Untuk buang energinya kemana? Dari satu langkah ini saja harus dibenarkan langkah berikutnya. Kenapa? Itu bukan konsep yang orisinil dari Allah. Itu ya. Nah, di sini makanya masalah-masalah teologi itu sebetulnya gampang mematahkannya. Tapi kalau Islam kan tidak bisa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ditutup dari segala macam celah yang mengantarkan pemahaman saja. Allah itu makhluk. Simpel mana? Itu Islam. Makanya kalau tidak mungkin semacam itu didialogkan, dia bikin jebakan-jebakan, tipu daya. Kenapa? Tidak bisa diaju secara dalam tataran konsepsinya, tidak bisa diaju. Makanya wa makaru makron kubaro, yang makarnya itu besar. Tapi sebesar-besar itu lemah. Kenapa tidak berpijak kepada ilmiah dan alamiah? Islam itu ilmiah, bisa dirumuskan, bisa diteoritiskan. Alamiah, karena itu ditopang, ditunjang oleh alam. Jadi konsep Islam itu tidak melawan alam, tidak melawan kodrat. Itu ya, tidak melawan kodrat. Alamiah itu tidak melawan kodrat. Yang dilarang itu memang yang kamu cari untuk tidak. Yang diperintah itu memang yang kamu cari untuk kamu jalankan. Kalau tidak percaya pikir, disuruh mikir. Itu ya, supaya tambah yakin. Jadi dalam ajaran Islam itu konsep-konsep keimanan itu ditunjang dengan apa? Penalaran. Makanya ada Mu'tazilah barang itu sebetulnya semangat untuk apa? Meninjau Islam itu dari sisi rasionalitas ajaran Islam, bukan doktrin, dogma, bukan. Meskipun ada beberapa hal yang kita bukan wilayah akal, tapi rasakan. Itu ya. Wa qalu, dan mereka itu mengatakan orang apa patung ini? Ini orang yang menciptakan patung. Orang yang menciptakan patung. Ajaran pada patung yang mengikat saya, perasaan saya, itu namanya berhala. Itu ya. Lu patungnya sudah dihancurkan Nabi Ibrahim, tapi Ibrahim merasa terancam terus selama hidup. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak cucu saya ya Allah dari penghambaan kepada berhala. Apa berhala itu? Innahunna adlalna katsiran minan nas. Konsep yang tertera pada lambang patung tadi itu banyak menyesatkan orang.
Pencetusnya sudah mati, konsepsinya masih ada. Ini ya. Makanya disebut hizbun. Hizbun itu apa? Pembela. Hizbun itu siapa? Orang yang punya kepedulian kepada konsepsinya tadi. Orangnya sudah tidak ada, tapi berhalanya tetap ada. Ini ya. Hadirin rahimakumullah. Apa kata-kata mereka? La tadharunna, sekali-kali ya jangan kamu tinggalkan. Mengatakan sekali-kali jangan kamu tinggalkan itu membawa betil apa enggak? Lu orang maksa itu punya kekuatan. Sekali-kali kamu jangan tinggalkan. Itu ngancam apa enggak ini? Ini Al-Quran ya. Sekali-kali jangan. Makanya bukan la tadhar gitu ya. La tadharunna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Ngancam dia. Siapa yang ngancam? Yang bikin itu tadi, bikin patung itu tadi. Nah, patung itu alat mengikat perasaan saya, kecintaan saya, kerinduan saya. Itu ya, supaya yang saya dambakan itu terwujud pada saya. Siapa? Ya orang yang bikin pengikat itu tadi. Mengikat perasaan, akal, pikirannya. Pikirannya tidak boleh berkembang, tidak boleh keluar dari standar berhala ini. Tidak boleh menentang. Loh, kalau Allah itu kan alaminya, boleh kamu ganti, boleh. Itu ya. Tapi resiko ya bukan kepada saya, Allah. Allah mengatakan bukan kepada saya, kepada kamu. Boleh kamu nolak, tapi tanggungan dewe ya. Oh itu alamiah, kamu tolak. Berarti menolak kodrat. Nah, itu ya. Jangan sekali-kali kau tinggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Jamak ya, bukan ilahun. La ilaha. Jamaknya alihah. Jangan kau tinggalkan pengikat-pengikat perasaan akalmu yang dengan lewat ini saja akan kami hantarkan kepada harapan-harapan, tapi kosong ya, harapannya kosong. Wala tadharunna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan ya watkan ini ya. Ini sebetulnya orang-orang soleh pada zamannya Nabi Nuh, ini orang-orang soleh ini sebetulnya. Lalu pada zaman jahiliyah Arab tetap dilestarikan karena setan itu sudah membelokkan ya. Dari kata wadud itu kan Allah ya, wadud ya wadud, wahai yang maha pecinta. Diambil nama itu tapi bukan dari Islam, konsep pengikat perasaannya, harapannya itu ya. Wala suwa, jangan pula suwa, Tuhan suwa. Siapa yang bikin ini? Oh itu bagian sana saya kasih pengikat ini. Di Mekah itu ya gitu. Jadi Ka'bah itu suku ini punya lambang ini, suku sana punya lambang. Nah, jadi kalau tawaf tetap tawaf, tapi tidak pakai ajaran Nabi Ibrahim. Ya tawaf telanjang malam hari, tawaf malam hari, telanjang, kan gelap tidak kelihatan. Jadi sudah bergeser dari tauhid. Itu ya. Wala yahus, jangan pula Tuhan Yahus. Ini bonekanya. Boneka. Itu ya, tiruannya. Maka disebut patung. Wasan. Wasan itu tiruan patung. Bisa dari bahan kayu, logam, macam-macam, batu. Itu patungnya. Tapi berhalanya mana?
ajaran yang tertera itu tadi untuk mengikat perasaan, ya. Lalu dimanfaatkan siapa? Yang bikin lambang ini yang manfaatkan. Makanya di sini jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Ini maksanya. Ini putih. Kalau enggak saya tembak. Loh, ketika saya mengatakan ini putih, tertekan enggak jiwa saya? Ini jadi masalah kejiwaan. Oh, bukan putih disuruh putih. Dengan mengatakan kamu jangan tinggalkan loh. Kata-kata saya ini putih, padahal hitam. Gimana ya? Tersiksa mereka. Karena tidak mengikuti yang alamiah dan ilmiah. Bodoh nih makso. Kita mau dipaksa sebenarnya. Gak mau kok aku. Ojo melok Quran dipaksa. Ini ya. Wa ya'uka wa ya'uqa. Ojo meninggalkan berhala patung Ya'uq wa Nasra dan Nasar. Ini masing-masing punya kelompok suku di sini, dari sana. Waqad adallu, dan sungguh adallu telah menyesatkan. Siapa yang menyesatkan? Masa patungnya? Yang bikin patung. Yang bikin patung tadi menyesat. Yang ngasih tata nilai. Oh nek ini gak oleh, ini oleh, ini terhormat, ini hina, ini baik, ini buruk. Siapa yang ngasih nilai? Nilai itu rujukan dalam menilai tadi. Itu ya. Waqad adallu, ya. Mereka itu menyesatkan katsira, ya banyak orang. Itu bahayanya konsep orangnya mati, konsepsinya masih ada. Makanya Al-Qur'an ini pembekalan terakhir. Rasulullah sudah tiada, tapi mukjizatnya masih ada. Mukjizat nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad ya musnah beserta wafatnya si nabi rasul-rasul. Ya, karena hari ini yang tiga itu jadi satu. Rasulullah itu menegaskan, kamu ini penyempurna 70 umat. Jadi mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Rasulullah itu 70 umat. 70 umat. Ini ya. Maka Yahudi itu terpental dari 70-in, makanya 71. Ketika turun ya Al-Qur'an tambah 2. Nasara itu terpental dari 70, makanya 72. Ini ya. Jadi Nasara itu nambah itu 1 Yahudi. Pada zaman Rasulullah itu sataftariku ummati, umatku akan terbelah. Tambah ideologi materialisme hari ini, nilai-nilai tatanan yang bukan dari Islam. Itu ya 73 Yahudi Nasara. Hari ini siapa? Ideologi yang ada pada zaman turunnya Quran ini. Itu ya. Nah, Rasulullah mengatakan antum tutimuna sab'ina ummatan wa antum khairuha. Kamu itu penyempurna 70 umat dan kamu terbaik. Berarti apa? Itu kan Yahudi Nasara. Sebab Yahudi Nasara itu asalnya muslim. Anak turunnya Nabi Yakub kan muslim. Kamu hadir saat Nabi Yakub wafat. Sebelum wafat itu pesan mata budu nami bati. Anak-anak turunan saya, apa yang kau patuhi standar nilainya setelah ayah andamu wafat ini? Nak butuh ilahaka wa ilaha abaika. Saya tepat mematuhi standar nilai ya mu dan leluhur kamu. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Saya ini muslim wahai ayah. Itu ya. Nah, makanya Rasulullah itu menyebut kita ahlal Quran. Dia kan ahli kitab. Ya ahlal Quran. Rasulullah itu
ahli Quran, pemilik Quran, wahai yang memahami konsepsi Quran, ahlal kitab, yang memahami konsep hidup kitab, serumpun itu kok jadi Yahudi kamu, kok jadi Nasoro kamu. Makanya di sini faqad adallu katsira, sungguh mereka-mereka yang memberikan konsep-konsep pemahaman kehidupan selain Islam itu menyesatkan banyak korban. Wala yazid wala tazidid zalimina illa dhalala, dan konsepsi tadi tidak menambah bagi pelaku-pelaku zalim kecuali bertambah sesat dari tujuan. Tujuannya bahagia tanpa Islam, tambah sengsara, kemelut dunia tanpa selesai. Kan heran ya, Dewan Keamanan PBB masih memasukkan Hamas, termasuk gerakan-gerakan perlawanan terhadap Zionis itu, organisasi teroris itu dari mana? Kenapa kok disebut teroris? Karena pemerintahan aslinya itu tidak melakukan perlawanan. Pemerintah Lebanon itu tidak melawan Israel. Pemerintah Palestina itu tidak melawan Israel. Yang melawan itu, yang kata Rasulullah itu, la yazalu qa'ifatun min ummati, sekelompok umat saya akan selalu melawan. Itu bukan negara. Sampai andai kan jadi negara tidak diakui ya, Taliban. Ya Afghanistan diakui, tidak diakui, padahal menang. Soviet bukan sekedar kalah, Uni Soviet tidak ada dalam peta. Jadi negara-negara kecil. NATO kalah, Lupis kalah, jelas militernya kalah, tidak diakui sampai hari ini. Itu standar nilai yang dibikin manusia. Kenapa? Mereka tidak mengikuti standar penilaian yang mereka bikin. Makanya kekerasan. Kenapa kok kekerasan? Tidak punya konsepsi yang bisa diadu. Gitu. Makanya waqad adallu katsira. Makanya dalam Fatihah itu diturunkan pada zaman Rasulullah. Utitu zahratain, aku diberi dua cahaya yang besar yang belum diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya. Apa itu? Khawatimu suratul Baqarah dan Fatihatul Kitab, yaitu Fatihah dan akhir-akhir surat Al-Baqarah. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu doa yang terbanyak diucapkan oleh umat Islam akhir zaman. Karena ketiga-tiganya yang keluar dari 70 umat itu ada hari ini. Itu sudah isa ya? Belum. Oh sudah ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telaah dijadikan hidayah ya, dari tataran pemahaman maupun laku yang akan kita jalankan dalam kehidupan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.